mahasiswa. Hidup Republik Indonesia. Bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat senantiasa, tetap baik dan terus beraktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Gini Pak, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apa tanggapan Bapak sehubungan demo mahasiswa dengan topik Indonesia Gelap? Oke ya, jadi memang akhir-akhir ini kita mendengar tentang aksi demonstrasi daripada teman-teman mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Jakarta ya. Mereka melakukan aksi demonstrasi dengan satu topik Indonesia Gelap kalau tidak salah ya. Nah, pertama-tama saya membahas dulu bahwa setiap aksi demonstrasi selama itu dilakukan secara konstitusional, tidak anarkis, tidak berbuat onar dan lain-lain sebagainya, yaitu adalah hal yang terlindungi oleh undang-undang ya. Jadi semua orang boleh mengeluarkan pendapat di depan umum selama itu dijalankan dengan baik. Jadi hal tersebut ya tetap baik adanya ya. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Dan kemudian kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok mahasiswa ini sebagai kelompok yang masih independen, belum tercampur dengan kontaminasi kekuasaan, politik dan lain sebagainya ya. Mereka adalah suatu kelompok masyarakat yang memang perlu untuk terus melakukan hal-hal yang dipandang perlu untuk didukung, kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus ataupun kondisi-kondisi tertentu yang secara menasionalisasi disuarakan baik kepada pemerintah dan kepada pihak-pihak yang lain ya. Jadi dalam hal ini saya tetap mendukung apa yang mereka lakukan. Yang penting tidak anarkis dan memang tidak ada ditunggangi ya, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, memang kemarin itu kita lihat bahwa dalam jumlah yang cukup besar mahasiswa ini melakukan aksi damai atau aksi demonstrasi dengan topik Indonesia Gelap ya. Jadi kalau melihat dari topiknya seperti ini sih cukup mendalam ya makna daripada aksi demonstrasi, dan saya lihat memang pesertanya juga lumayan banyak kalau kita lihat di berita-berita ataupun di medsos jumlah pesertanya itu cukup dalam, dan ini sepertinya dilakukan dengan suatu gerakan yang terkoordinir, komunikasi antara satu universitas dengan universitas lainnya. Bahkan kalau saya baca di berita ada kelompok elemen masyarakat sipil lainnya ya, masyarakat lainnya yang ikut tergabung, tetapi saya juga tidak terlalu mendalami, memverifikasi seperti apa masyarakat biasa atau masyarakat sipil tersebut. Gitu Bang. Oke, bagaimana tanggapan Bapak sehubungan dengan tuntutan para mahasiswa? Ya, jadi setiap aksi damai, gerakan damai itu pasti memang akan ada tuntutannya ya. Dan saya juga sempat tadi membaca-baca berita mengenai apa aja sih yang dituntutkan oleh mahasiswa dalam hal ini ya. Nah, kalau saya lihat dari berita yang saya sempat baca bahwa dikatakan ada beberapa tuntutan ya. Kalau saya baca-baca itu sekitar terdapat 5 tuntutan utama ya. 5 tuntutan utama. Nah, kita bagusnya sih masuk ke dalam masing-masing tuntutan sehingga kita bisa mengkaji, mengevaluasi, atau saya bisa memberikan tanggapan gitu ya. Yang pertama adalah mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden Impres tentang nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi anggaran. Nah, ini sesuatu yang cukup unik ya kalau dikatakan mencabut Impres tentang efisiensi anggaran, karena kita ketahui bahwa suatu pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik, yang sehat ya memang harus benar-benar efisien. Demikian pula dengan badan-badan usaha, perusahaan, ya memang anggaran-anggaran itu harus efisien. Dalam artian apa?
tentu anggaran yang tidak diperlukan, tidak produktif, atau anggaran yang katakanlah itu kurang prioritas, ya ini memang harus dipangkas. Tidak bisa dipungkiri sekarang bahwa kondisi kita, pemerintahan kita ini memang masih belum baik-baik saja, masih belum sehat benar ya, pasca pandemik yang demikian menghancurkan perekonomian bangsa, baik level makro ataupun level mikro. Saya pribadi sangat sependapat bahwa pemerintah harus berhemat ya, efisien ya, tentu mengurangi anggaran-anggaran yang tidak diperlukan, anggaran-anggaran yang belum prioritas, anggaran-anggaran yang memang bisa digantikan dengan kegiatan lain yang bisa jauh meminimalisasi biaya atau cost, akan tetapi hasilnya, outputnya itu tetap sama. Nah ini memang saya juga tidak tahu apa pertimbangan adik-adik mahasiswa mengatakan bahwa meminta instruksi presiden atau Inpres pertama tahun 2025 ini tentang efisiensi anggaran, karena kita sangat butuh untuk melakukan efisiensi ya. Pasca pandemik yang sedemikian memporak-porandakan ekonomi, itu memang kita perlu melakukan efisiensi. Akan tetapi tentu output daripada kebijakan itu harus terukur, harus tetap dimonitor, sehingga apa? Sehingga tidak memberikan suatu penurunan kualitas pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, dikatakan bahwa mencabut rancangan undang-undang minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Nah, saya juga terus terang belum baca rancangan undang-undangnya ini ya, sehubungan dengan minerba. Tetapi saya sangat mendukung, menyetujui kalau memang janganlah universitas ini ataupun kampus-kampus ini dikait-kaitkan dengan suatu kegiatan bisnis ya. Karena kenapa? Itu benar, saya setuju ini bahwa itu pasti akan memberikan suatu dampak pergeseran akademik, sehingga tidak akan fokus lagi tentang kegiatan atau tujuan-tujuan daripada kampus untuk melakukan kegiatan akademik, pendidikan akademik, akan jadi komersil lah ya. Nah ini memang saya setuju dalam hal ini, bahwa memang sebaiknya kampus, universitas, dunia pendidikan tidak dicampur baurkan dengan kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan usaha lainnya, karena itu bisa mempengaruhi tingkat kualitas daripada output akademik dari suatu perguruan tinggi ataupun dari suatu kampus. Itu menurut saya ya. Jadi kalau memang ini dikoreksi dalam hal poin kedua ini, saya setuju dengan adik-adik mahasiswa, tapi dalam poin hal pertama saya tidak setuju, dan kemungkinan ya mungkin perlu adik-adik mahasiswa untuk mengevaluasi dalam hal di mana efisiensi anggaran itu mereka tidak setuju ya. Nah kalau kita lihat di poin ketiga, tuntutan mereka, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada potongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Nah ini sih saya setuju-setuju aja ya, karena memang kalau memang itu sudah menjadi haknya, sudah diatur, karena setiap gaji, tunjangan itu pasti kan ada dasar hukumnya, ada peraturannya, atau ada ketetapan dan lain sebagainya. Ya sebaiknya sih memang direalisasikan selama negara memang mampu ya, lagi kondisi mampu. Kalau memang belum mampu ya apa boleh buat, entahkah ditunda, entahkah diangsur ya. Demikianlah mengelola manajemen ya, manajemen keuangan. Tapi kalau memang mampu, niatnya menunda tanpa ada alasan yang jelas, ya itu memang harusnya tidak terjadi. Jadi ini saya sih setuju aja untuk poin 4 ini ya. Ya cuman agak sedikit agak sedikit membingungkan juga sih kalau sampai bicara tentang tunjangan dosen dan tenaga pendidik sampai mahasiswa juga ikut mengurus ya. Masih banyak urusan masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, masyarakat yang mungkin lagi tidak mendapatkan keadilan, lagi tidak mendapatkan kehidupan yang benar-benar hanya untuk makan dan minum gitu ya. Tetapi ya ini memang sudah menjadi tuntutan ya, mungkin karena dalam satu paket ya, entah, saya juga kurang paham ya. Tetapi apapun itu, bahwa memang kalau negara mampu ya silahkan untuk memenuhi hak-hak ataupun tunjangan daripada dosen-dosen tersebut ya. Di poin kelima tuntutannya ini mungkin yang terakhir ya, bahwa mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat ya. Nah kalau tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, saya setuju ya. Cuman saya juga tidak tahu apakah memang pemerintah sekarang ini secara khusus
ada membuat kesejahteraan masyarakat kebijakan-kebijakan yang tidak ujungnya adalah menuju kesejahteraan masyarakat ya. Itu memang pasti kita tidak menghendaki kalau memang ternyata ada suatu kebijakan yang ujungnya tidak menuju kepada kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Harusnya memang end targetnya adalah kesejahteraan rakyat. Cuma memang kadang prosesnya kelihatan mungkin tidak mensejahterakan, nah itu bisa terjadi. Tapi kita mau dan seharusnya kita bisa meyakinkan diri bahwa tujuan pemerintah dalam setiap kebijakan harus ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Ketika ada penyimpangan dari situ, berarti pemerintah lagi bermain-main dengan rakyatnya. Pemerintah lagi bermain-main dengan kesejahteraan rakyatnya, dan itu sangat berbahaya. Tetapi ya saya belum tahu seperti apa yang dimaksudkan oleh teman-teman mahasiswa di sini dalam hal meminta pemerintah membuat kebijakan itu harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Apakah ada kasus ataukah itu hanya merupakan permintaan ataupun tuntutan yang bersifat normatif ya? Saya pikir itu sih sah-sah aja. Cuman saya ada mau satu koreksi kalau saya lihat di poin kelima ini, yaitu tanpa basis riset ilmiah dan tidak tanpa basis riset ilmiah ya. Jadi membuat kebijakan tanpa basis riset ilmiah. Jadi berbicara tentang basis riset atau riset ilmiah ini memang perlu ya teman-teman, perlu. Tetapi kita perlu tahu yang namanya berbasis riset, penelitian itu pasti waktunya pun juga tidak cepat. Perlu pendalaman, perlu diskusi, perlu konsultasi dari dunia akademisi, mungkin politik, masyarakat dan lain sebagainya. Ya ini harus atau perlu dilakukan, wajib dilakukan ketika kebijakan itu tidak bersifat urgent. Kebijakan itu tidak bersifat kebijakan itu tidak bersifat cepat yang harus segera diambil oleh pemerintah gitu. Akan tetapi ketika suatu kebijakan yang memang dianggap urgent, dianggap penting, dianggap harus segera diambil, sementara kan kita ketahui bahwa pemerintah pasti memiliki tim-tim pakar, misalnya pakar ekonomi, katakanlah kalau itu kebijakan di bidang ekonomi, sehingga bisa berdiskusi dengan para ahli ekonominya, para penasihat ekonomi, kemudian menteri keuangan, menteri-menteri lainnya yang sehubungan dengan ekonomi, yang dimana pemerintah dituntut harus segera dengan cepat mengambil mengambil suatu keputusan ataupun suatu kebijakan. Sehingga artinya apa? Ada yang memang harus melalui suatu basis riset di mana itu memang perlu didalamin, apalagi itu hal-hal yang baru, tetapi ada yang bersifat urgent, penting, sehingga ya pemerintah mungkin berdiskusi dengan para ahli ekonom, ahli politik yang sesuai dengan kebijakan tersebut. Jadi ya harus dilihat daripada konteks dan urgensi daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang 5 poin tuntutan yang tadi saya baca dan yang saya sampaikan. Oke, satu lagi ya Pak ya. Menurut Bapak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 100 hari kepemerintahan Pak Prabowo itu seperti apa? Ya, ini memang suatu pertanyaan yang lagi banyak ditanyakan, lagi banyak dikoreksi, lagi banyak ditanggapi orang ya. Kebijakan Bapak Presiden Prabowo dalam 100 hari atau katakan 3 bulan pertama ya. Tentu kita harus memahami bahwa dalam menjalankan pemerintah, menghitung hanya 3 bulan, tidak mungkin kita langsung mengharapkan suatu efek yang drastis, signifikan ya dalam waktu 3 bulan. Ini sangat singkat dibanding 5 tahun ya, baru seberapa persen dari masa pemerintahannya. Akan tetapi tentu kita juga harus melihat bahwa ada suatu kerangka-kerangka dasar, fondasi-fondasi yang dibangun oleh pemerintah baru ini, secara khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam bekerja bersama dengan pembantu-pembantu menteri-menterinya dan tingkat-tingkat pembantu menterinya. Nah, bagi saya sendiri, saya melihat bahwa dalam 3 bulan atau 100 hari ini ya memang pemerintah banyak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, penting,
berserta dengan membangun kerangka-kerangka dasar untuk kedepannya ya. Kalau kita melihat secara ekonomi begitu banyak pondasi-pondasi yang terus ditingkatkan atau dibangun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, berusaha bekerja sama dengan berbagai macam investor, terus kemudian ada kebijakan-kebijakan yang bersifat strategik ya sehubungan dengan ekonomi, memprioritaskan masyarakat yang memang butuh asupan gizi seperti makan siang gratis buat anak sekolah. Dan ini yang paling penting kalau kita bisa melihat bahwa sekarang itu begitu banyak koruptor yang ditangkap, dikejar oleh pemerintahan sekarang ini. Dan ini sangat penting ya, karena memang kadang bangsa kita ini menjadi bangsa yang cukup tertinggal karena kenapa begitu banyaknya koruptor-koruptor di Indonesia. Ini yang harus memang dikejar ya. Mudah-mudahan ini inline seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika melakukan orasi pada saat pemilihan presiden, bahwa akan menutupi bocor-bocor ini ya, akan mendalami, mengejar yang namanya bocor-bocor ini ya. Mudah-mudahan ini korupsi menjadi satu bagian di dalam mengejar kebocoran ini ya. Kita sangat setuju tentang pemberantasan itu. Dan satu hal lagi memang yang harus terus ditingkatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia adalah bicara tentang keadilan hukum ya. Tadi itu bicara tentang keadilan ekonomi dan kemudian tentang bagaimana menangkap para koruptor. Nah, kita perlu terus mendukung pemerintah dalam hal keadilan hukum ini. Masih begitu banyak oknum-oknum yang ada di aparat-aparat penegak hukum ya. Masih begitu banyak perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku oknum yang masyarakat kecil disalahgunakan kekuatan atau kemampuan ataupun hukum itu sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita terus memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Kita terus harus memberikan dorongan kepada pemerintah agar supaya penegakan hukum di Indonesia itu bisa berlangsung dengan baik, menuju kepada penegakan hukum yang modern ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa fungsi daripada hukum, yaitu keadilan itu sendiri, kepastian, kemanfaatan, itu masih jauh ya. Tetapi memang tidak gampang membangun hal semuanya ini. Dan antara penegakan hukum yang baik, supremasi hukum, dengan keadilan ekonomi, ini suatu pondasi yang harus jalan beriringan. Ketika ekonomi masyarakat, suatu masyarakat dalam negara itu baik, secara bertahap hukumnya pun juga itu akan membaik gitu ya. Jadi kita terus mendorong pemerintah dalam masa-masa kedepannya supaya bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang baik di dalam pemerintah Republik Indonesia ini, secara khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan beserta dengan menteri-menterinya ya. Jadi kita mengharap kalau memang ada menteri-menteri yang tidak bekerja dengan baik, segera ganti, segera reshuffle, karena 5 tahun ini akan menjadi waktu yang cepat bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada waktu lagi untuk bermain-main ya. Jadi kita masyarakat Indonesia tentu mengharapkan agar supaya dalam 5 tahun ini pemerintahan Presiden Republik Indonesia menjadi 5 tahun yang efektif menuju Indonesia maju seperti apa yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto selama ini. Oke? Oke, terima kasih. Oke, salam keadilan.